3, 4, 1, 6. Okay. Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Mohon dukungannya teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan kalian juga bisa add IG aku di akun Maya Dama Main. Terima kasih. Di video kali ini, aku mau bercerita tentang kegiatan aku beberapa waktu belakangan ini. Nah, sehabis memasak makan siang yang sangat sederhana itu, aku ngajarin anak aku untuk belajar. Nah, seperti yang pernah aku sampaikan di video yang sebelumnya, kalau sebetulnya agak gambling ya, memasukkan dia ke sekolah taman kanak-kanak gitu, atau masuk ke Bimba aja gitu ya. Tapi kemudian akhirnya aku memilih masukin ke Bimba karena belajarnya online, karena waktu itu kan belum keluar keputusan kalau ternyata bisa online semuanya gitu ya seperti sekarang, karena kan kondisinya juga tidak kondusif dan Depok juga termasuk salah satu zona merah yang saat ini angka COVID-nya juga lumayan tinggi, dia kayak kejar-kejaran ya sama DKI Jakarta. No, I get wiggy, 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 wiggy. Ayo cepat. 3, 4, 1, 6. Okay. Yang ini belum. 4, 1, 2, 3. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 10. Semoga keadaan saat ini segera berlalu ya teman-teman. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, tetap waspada, tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan juga untuk saat ini mungkin lebih baik buat kita untuk tetap stay at home, di rumah aja, nggak kemana-mana. Walaupun mungkin daerah kalian juga nggak termasuk dalam zona merah. Kegiatan aku setelah selesai ngajarin anak, ini aku mau buat orderan kue ya. Nah, memang belakangan ini orderan kue ulang tahun karakter itu lagi agak lumayan nih di toko onlineku. Jadi kerjaan hampir sehari-hari ya udah membuat kue ulang tahun, masak, dan juga beres-beres rumah. Nah, ini aku udah selesai buat base cake-nya, terus kemudian juga buttercream-nya sudah. Lalu ini kue pertama juga sudah selesai dihias, baru aja selesai dihias. Aku ada 2 orderan untuk besok. Ini adalah kue pertama, orangnya minta dengan karakter Baby Boss. Nah, jadi ini yang pertama sudah selesai, lalu kemudian setelahnya aku lanjut mengerjakan orderan kue yang kedua. Nah, kalau yang kedua simpel aja, dia cuma minta dihias seperti ini aja karena untuk toppingnya dia akan buat sendiri.
Lalu ini di keesokan harinya ya teman-teman, di pagi hari ini sudah siap aku packing dan akan segera aku kirimkan kepada customernya. Nah, berhubung kulkas aku cuma satu, jadi yang hijau itu tadi taruh di chiller di malam harinya. Kemudian setelah yang baby boss ini berangkat ke customer, aku naikkan yang hijau tadi itu ke freezer untuk dibekukan dulu. Dan ini aku lagi mau packing pakaian second anak aku. Jadi kalau pakaian second anak yang masih bagus itu aku jual kembali ya teman-teman. Karena memang menurut aku ya kalau orang memang betul-betul butuh, dia pasti akan beli. Tentu saja kita juga jualnya dengan harga yang murah ya, nggak yang mahal gitu. Karena kan dia juga second dan memang maksudnya ya udah biar barangnya keluar aja dari rumah. Nah, buat kemarin yang nanyain, sebenarnya kayak kardus-kardus kecil itu aku simpen untuk apa? Ya untuk seperti ini. Kalau misalkan aku mau packing barang-barang kecil yang aku jual, seperti inilah aku packing gitu ya dengan menggunakan kardus itu. Kemudian plastiknya juga aku pakai kembali untuk membungkus barang-barang yang aku jual ya. Jadi seperti ini caranya teman-teman supaya sampah-sampah itu bisa terpakai kembali dan bisa dipergunakan kembali agar tidak hanya sekedar menjadi sampah aja dan itu menambah tumpukan sampah di TPA, tapi kita bisa mempergunakannya kembali. A, B, C, D. I found it! Yeah. Okay, Elena, I have this for you. Oh, you wanna open this first? Hi guys, today we want to alphabet puzzle. Okay. Kardus ditaruh tutup, Botol. yang botol tutup, yang A, B, C, D. Ini aku lagi pakai ini dan aku punya ini kartu. Hi guys, today we want alphabet box with alphabet botol tutup. Gimana tuh Nah? Coba lihat. Coba nih Bunda buka. Ini the heart shape. Oh. Ada kudana. Terus ada apa lagi? Ini kudana queen. Oh. One for oven. Where does he go? I find this food. Hey! You hide it. Come on. A, B, C, D. Kamu tinggal nani. Bukannya tinggal disamain A, B, C, D-nya pakai tutup botol. Yeah. Okay, so you can do it? Yeah. It looks like you playing puzzle, right? Yeah. Okay. So we are wanna to play? Yeah, so we gonna play now? Hey, you listen to me please. You wanna play now or not? Yes. Okay. Come on, do it again. Dapat saya dari sini. Kita masukin. Kita masukin tadi. No, I think it will be easier if you divide this first. Okay. Kita pisahin yang warna hijau. Karena hijau ini it's all about number. Okay. You help me please?
Nah, kemudian sampah yang aku dapatkan dari tutup botol. Nah, di sini aku pakai tutup botol dari minuman yogurt ya, teman-teman, yang kami konsumsi. Jadi biasanya itu aku nggak buang, tapi tutupnya aku keep dan botolnya itu aku kasih ke tetangga untuk dia bawa ke bank sampah. Nah, jadi tutup botolnya aku pergunakan seperti itu untuk jadi bahan belajar untuk anak aku. Seperti itu ya, jadi kita pergunakan kembali. Next teman-teman, ini udah di siang harinya nih teman-teman. Jadi aku mau membuat kue lagi. Kali ini aku buatnya tuh 3 kue di satu hari. Jadi kue pertama ini aku buat untuk keponakan aku. Jadi mereka dibaptis gitu ya. Ada keluarga aku yang membaptis anaknya. Jadi aku buatin kue seperti ini untuk anak-anak mereka yang dibaptis. Nah, kemudian ini kue yang hijau tadi hanya seperti ini aja untuk final hiasannya, dan itu aku sudah kirimkan kepada customer aku. Setelahnya aku lanjut untuk menghias kue yang akan aku kasih kepada keponakan-keponakan aku ini ya. Dan ini kuenya udah jadi, udah selesai dihias. Ini warnanya colorful banget. Jadi ini aku baru nyobain untuk hias seperti ini ya, baru sekali ini, dan rasanya ya cukup lucu juga sebetulnya. Cuma kayaknya kalau main di warna kalem akan lebih bagus gitu sepertinya menurut aku ya. Setelahnya itu kuenya tadi udah dihias, sudah masuk ke dalam kulkas, dan ini aku lanjut untuk membuat buttercream. Jadi aku bikin buttercream lagi untuk 2 buah kue kali ini, dan aku sedang mencampurkan air gula ke dalam mentega putih, dan ini aku sudah mulai menghias untuk kue ulang tahun orderan orang yang pertama. Oke teman-teman, ini kuenya udah selesai. Aku sudah selesai menaruhkan fondan yang berisi tulisan, dan kue ini sudah siap untuk aku taruh di dalam freezer untuk segera dikirimkan keesokan paginya. Jadi biasanya aku naruhnya itu berdasarkan urutan pengiriman ya, mana duluan yang dikirim, dia duluan yang masuk, setelah itu baru gantian. Dan ini adalah kue kedua teman-teman dari orderan yang aku terima untuk dikirimkan di hari yang sama dengan kue Black Forest yang dengan coklat siram tadi. Ini adalah kue dengan karakter jasmine. Nah, kebanyakan kue-kue ulang tahun yang aku buat ini itu pengirimannya memang ke daerah Depok dan sekitarnya ya. Jadi kayak misalkan daerah Pasar Minggu atau daerah Jagakarsa gitu. Nah, atau daerah Bojonggede gitu, mereka banyak yang membeli dari aku. Dan ini di keesokan harinya nih teman-teman, kuenya udah siap untuk di packing dan dikirimkan. Jadi kue-kue yang aku kirimkan itu dalam keadaan beku ya teman-teman. Jadi walaupun sesama area Depok, aku lebih memilih untuk mengirimkan kue dalam keadaan beku setelah aku selesai taruh di dalam freezer. Itu untuk jaga-jaga supaya kuenya itu nggak bergerak-bergerak ke sana kemari, nggak hancur, dan juga dia aman dalam pengiriman walaupun jaraknya agak cukup jauh dari rumah aku. Dan sekarang mari kita lihat, inilah kondisi dapur aku yang hancur berantakan sekali. Karena ya seperti itulah ya teman-teman, yang para bakulers pasti tahu banget gimana rasanya kondisi dapurnya setelah dia selesai membuat orderan kue. Oke, jadi ini aku mulai mencuci piring teman-teman supaya dapurnya bisa terlihat sedikit lebih rapi. Jadi aku mulai dulu dengan piring-piring kotor.
Dan setelah itu baru aku mau mulai bersih-bersihkan dapurnya. Nah, teman-teman, kalau memang kita tuh pengen supaya wadah yang kita pakai untuk membuat kue dengan buttercream itu cepat gitu ya untuk dibersihkan, caranya adalah seperti itu. Kita siramkan dengan air panas, maka buttercreamnya yang nempel itu dia akan cepat leleh gitu ya. Jadi lebih mudah untuk dibersihkan. Oke, ini sudah agak lumayan terurai. Itu sebenarnya adalah cookware yang sudah dalam kondisi bersih, cuma belum sempat aku simpan ke dalam lemari. Dan inilah kondisinya setelah aku selesai mencuci piring gitu ya. Lalu karena tadi tuh kan ada buttercream, jadi aku juga memilih untuk sekalian aku membersihkan sink dari cuci piring ini. Dan supaya salurannya itu nggak mampet, aku kasih dengan baking soda. Nah, jadi baking sodanya itu ditaruh di tempat pembuangan airnya itu ya teman-teman, dari sink itu. Terus kemudian juga untuk yang penyaringnya itu juga aku taruh. Lalu ini aku siram air panas dan sinknya itu aku bersihkan sekalian. Jadi aku sikat dulu. Nah, ini aku sikat dengan sikat yang biasanya aku pakai untuk cuci piring dulu, tapi punya aku yang lama. Jadi aku pakai untuk bersih-bersih sink gitu ya sekarang, karena aku sudah punya yang hitam. Dan hasilnya sih lumayan ya teman-teman menurut aku. Jadi kita cuci sampai bersih gitu dan nggak perlu pakai sabun, hanya pakai si baking soda aja. Setelah itu kita siramkan lagi dengan air panas. Baru setelahnya, setelah sekian beberapa menit gitu, kita siram lagi dengan menggunakan air dingin dan kita cuci dengan bersih. Nah, hasilnya dia lumayan banget menurut aku. Jadi bersih, sinknya wangi, nggak ada bau-bau yang aneh-aneh gitu ya teman-teman. Kemudian di hari berikutnya, ini aku masak lagi-lagi dengan menu yang simple banget aja. Ini aku masak bayam ditumis gitu, tapi tadi karena aku agak meleng sedikit, jadi si bawang-bawangannya itu malah terkesan kayak agak gosong gitu ya teman-teman. Tapi nggak sampai parah banget sih, jadi untungnya gitu ya. Makanya ini juga nggak sampai pahit gitu, jadi masih dalam rasa yang cukup enak lah gitu. Nah, ini kuenya udah siap untuk aku packing, teman-teman. Udah siap dikirim nih kue si Putri Jasmine ini. Dan untuk orderan kali ini selesai sudah aku membuatnya untuk di hari ini.
Lalu kemudian ini adalah kue yang aku buat untuk keesokan harinya. Ini aku terima 2 orderan lagi teman-teman. Jadi ini aku buat untuk kuda poni. Ini juga pengirimannya ke daerah Depok aja. Dan lagi-lagi orangnya ternyata tinggal sebetulnya deket daerah rumah aku gitu. Tapi tetap agar lebih aman kita pengirimannya tetap menggunakan gosen ya gitu. Jadi aku nggak memilih untuk mengantarkan atau nggak memilih untuk orangnya datang ambil, tetapi ya udahlah pakai gosen aja karena memang juga sudah dibekukan, tentunya juga sudah cukup aman untuk sampai ke customernya. Kemudian berikutnya ini adalah kue dengan tema lollipop teman-teman. Ini pengirimannya ke daerah Depok juga. Ini dikirimkan ke tempat namanya daerah Cilodong. Nah ini memang full color gitu ya karena emang orangnya minta seperti itu. Jadi ya udah aku menerima orderannya sesuai dengan apa yang di request oleh si customernya. Next berikutnya lagi ini adalah kue ulang tahun. Ini bertemakan BTS 21 Cartoon untuk orderan ke daerah Jagakarsa. Jadi ini masih deket-deket Depok, masih di daerah deket rumah aku gitu ya, karena aku tinggalnya nggak terlalu jauh dari Jagakarsa gitu ya teman-teman. Dan ini lucu sih sebetulnya menurut aku, baru kali ini juga sebetulnya ya aku tahu kalau ternyata si BTS ini punya karakter-karakter kartunnya. Jadi waktu orang yang order dia nanya, "Mbak, kalau BTS yang kartun bisa nggak?" gitu. Dan aku sempet nunjukin gambarnya itu yang BTS yang foto orang-orangnya. Ternyata salah. Mereka bilangnya, "Enggak Mbak, mintanya yang BTS kartun." Jadi begitulah ya teman-teman. Aku bisa tahu karakter ini itu juga dari customer. Nah, kalau yang ini beneran untuk BTS yang adalah orang-orangnya nih teman-teman gitu. Nah jadi memang aku belakangan agak lama gitu ya nggak mengupload video dikarenakan aku agak cukup sibuk untuk membuat orderan-orderan kue ini teman-teman. Karena kalau buat kue kan juga takes time sih ya, untuk buat satu kue itu kan butuh untuk bikin base cake-nya, belum lagi harus buat buttercream-nya sendiri, kemudian juga kita harus menghias, terus termasuk juga kita menyiapkan toppernya. Nah kalau untuk topper yang kali ini, yang ini aku print sendiri, terus kemudian aku laminating, baru setelah itu aku tempelkan ke kuenya. Dan ini adalah kue terakhir yang ada di video ini teman-teman. Dan ini juga jadi kue penutup untuk video aku kali ini. Jadi ini adalah kue bertemakan Hello Kitty. Ini dipesan oleh seorang tante dari daerah Pati untuk keponakannya yang tinggal di daerah Depok dekat rumah aku. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin sempat bertanya kenapa aku nggak upload video-video lagi, ya karena aku lagi sibuk mengerjakan orderan-orderan itu ya teman-teman. Dan sekian video aku teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Tetap sehat ya teman-teman. Bye-bye.